Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Pedari dan Stasi Santo Thomas Sayegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, marilah kita kembali belajar ilmu sejati pada hari Kamis tanggal 5 November 2020. Kita mengawali pembelajaran ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, semoga pengertian kami mengenai Yesus Kristus Putra-Mu menjadi harta kekayaan kami yang tak ternilai, dan semoga dapat kami bagikan dengan gembira kepada semua orang di seluruh dunia dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Para sahabat Yesus yang terkasih, pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 kita bersama-sama belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 15 ayat 1 sampai dengan 10. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, "Orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka." Maka Yesus menyampaikan perumpamaan berikut kepada mereka. "Siapakah di antaramu yang mempunyai 100 ekor domba lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bau dengan gembira. Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, 'Bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan.' Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau wanita manakah yang mempunyai 10 dirham lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, 'Bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan.' Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, sabda Tuhan yang menjadi dasar dari pembelajaran ilmu sejati kita, di mana kita menimba ilmu sejati yang kita dengarkan, sungguh adalah kabar gembira bahwa dari sabda Tuhan yang kita dengarkan, dari ilmu sejati yang kita pelajari, kita diberikan petunjuk bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan satu orang pun yang tersesat dan dibiarkannya. Tidak, tetapi orang yang berdosa, orang yang bertobat, orang yang tersesat dipanggilnya kembali untuk bertobat, dan pertobatan, perubahan, keselamatan yang terjadi satu orang saja itu telah memberikan kebahagiaan yang besar bagi surga. Artinya bahwa Tuhan tidak lagi memandang kesalahan dan dosa, tetapi bagaimana kita bangkit dari dosa. Dan setiap orang adalah istimewa di hadapan Tuhan. Ia tidak lagi memandang kerumunan, tetapi memandang satu persatu. Dan itulah yang Tuhan tunjukkan, sehingga tidak ada massa atau kerumunan atau gerombolan di mata Tuhan, tetapi yang ada adalah pribadi per pribadi, dan tidak ada keterpurakan dosa dan juga kesalahan, ketidaksempurnaan yang tidak bisa diselamatkan, yakni
ketika orang itu mau bertobat. Dan pertobatan ini merupakan peristiwa yang besar yang selalu ditekankan oleh Allah bagi siapapun yang mau diselamatkan dan datang kepadanya. Mungkin kalau kita melihat dari kacamata dunia sekarang, terutama dunia yang menekankan soal produktivitas, bisnis, kepentingan, dan keuntungan, mencari satu domba yang hilang itu merupakan sebuah tindakan bodoh karena meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun. Karena bisa jadi itu adalah kerugian. Sama juga seorang wanita yang punya 10 dirham lalu kehilangan 1 dirham tetap mencari. Kalau dihitung-hitung biayanya untuk mencari 1 dirham itu bisa menghabiskan 4 atau 5 dirham, karena kalau misalnya dia terbentur oleh barang-barang keras yang dia cari atau sebagai akibat dari pencariannya di rumah, itu justru akan merugikan dia. Tetapi dalam kacamata Tuhan bukanlah demikian. Karena apa yang menjadi kerugian dalam kacamata kita bukanlah kerugian di mata Tuhan. Karena kehendaknya adalah agar kita semua terselamatkan. Dan 1 orang pun adalah istimewa bagi Dia. Maka saudara-saudariku, marilah kita belajar ilmu sejati, bagaimana kita meneladan apa yang disabdakan oleh Tuhan Yesus, menerima orang-orang yang berdosa, menerima orang-orang yang tersesat agar mereka kembali. Sebab peristiwa pertobatan itu adalah peristiwa yang besar. Dan seperti yang Tuhan contohkan tadi, untuk membuat atau mengajak 1 orang bertobat itu lebih utama, lebih penting daripada memihak atau melindungi yang 99 orang yang tidak perlu bertobat. Maka saudara-saudariku, marilah kita mohon berkat Tuhan supaya kita memiliki hati seperti hati Yesus yang berani untuk mengorbankan dirinya demi keselamatan semua orang satu persatu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Kita semua, hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita, untuk senantiasa memiliki hati yang penuh kemurahan demi keselamatan sesama, dan juga semangat pertobatan terus-menerus untuk menuju kepada Tuhan, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan